Sebut saja Angga dan Bayu. Mereka datang ke kota Gandrung untuk berlibur. Mereka bermaksud untuk mendaki salah satu gunung di sana. Katanya, keindahan kawah yang berada di kawah tersebut bisa dinikmati ketika dini hari. Ini pengalaman pertama mereka untuk mendaki. Mereka memilih gunung tersebut karena jalur dan kondisi di sana sangat aman untuk pendaki pemula seperti mereka. Angga dan Bayu menginap di rumah saudaranya Bayu di sana. Kebetulan jarak rumah ke lokasi memerlukan perjalanan 1,5 jam. Saat itu, Bayu bermaksud untuk naik mobil Pak D-nya, namun Angga tidak berniat untuk naik mobil dan menolak ajakan Pak D Bayu yang ingin mengantar sampai pembelian tiket masuk. Angga memilih untuk meminjam sepeda trail milik Pak D-nya dan berniat menaikinya untuk pergi ke sana. Akhirnya, setelah mendapat izin, Angga dan Bayu berangkat. Saat itu, mereka berangkat pagi hari sekitar pukul 8 pagi. Ya, karena mereka berniat untuk menikmati suasana di sana selama mungkin. Tapi entah mengapa, Bayu saat itu sudah merasa tidak enak badan. Karena tidak ingin mengecewakan Angga, Bayu memaksakan diri untuk tetap berangkat. Motor pun menyala. Angga dengan semangatnya mengecek perlengkapan apa saja yang akan dibawa. Bayu memperhatikan dengan santai kawannya itu. Entah mengapa, ada firasat yang tidak bisa dia terjemahkan di dalam pikirannya. Hanya perasaan tidak enak yang menyelimuti hati hingga terasa sesak di dadanya. Hingga suara Angga terdengar jelas di telinganya, membuat lamunan Bayu menjadi pecah dan memukul lengan temannya itu. "Ojo ngageti, lama," ucap Bayu. "Jangan membuat terkejut, gak sopan." "Ayo bro, nang digas ta, kancane iki selak kepingin ngerti wujute," ucap Angga. "Ayo bro, cepet jalan. Temannya ini sudah ingin tahu penampakannya." Bayu hanya tersenyum dan memandangi temannya dengan pikiran yang cukup bingung. Dia kemudian mengangguk dan segera mengambil tasnya. "Ayo wis ga, ndang teko ndang wis. Ayo cepat datang, cepat selesai." Mendengar jawaban dari Bayu, Angga memperhatikannya dengan heran. Namun Angga bukan tipe anak yang gampang mikir. Jadi ketika ada yang tiba-tiba aneh, dalam sedetik itu akan segera dia lupakan. Berangkatlah mereka. Dengan berbekal petunjuk arah dan juga Google Maps, mereka dengan santai menaiki motor. Menurut Angga, karena waktu itu suasana masih pagi dan juga masih banyak waktu untuk mereka nggak kesusu atau terburu-buru, Angga banyak berhentinya. Hingga di salah satu tempat yang sudah jauh dari rumah penduduk dan hanya melewati perkebunan sepanjang itu, Angga berhenti di salah satu tikungan jalan. Suasana lumayan sepi sekali dan hampir tidak ada orang yang lewat saat itu, kecuali warga yang hendak pergi ke kebun. Bayu hanya celingukan saat itu, karena meskipun rumah saudaranya berada di sana, dia jarang sekali main dan berkunjung kemanapun untuk berwisata. Bayu anak yang gemar sekali duduk manis dan membaca buku di rumah. Tidak ada raut wajah bosan untuk hal itu. Menurutnya, suasana rumah adalah tempat yang paling aman baginya. Berbeda dengan Angga. Angga anak yang senang sekali menjelajahi tempat-tempat wisata yang baru. Jangankan suasana rumah, melihat kamar semenit aja dia sudah tidak tahan. Baginya, dengan datang ke tempat-tempat yang belum dia kunjungi adalah healing baginya. Hingga perjalanan, mereka sampailah di tempat parkir. Angga kemudian memarkirkan motornya. Bayu menunggu di depan loket pembelian tiket. Angga menghampirinya dan kemudian mengajak Bayu untuk segera mengambil tiket ke loket. "Ga,
Aku pokok apa jarimu lah. Ora tatak aku metu dhewe. Enggak, yang terpenting aku apa kata kamu loh. Enggak yakin aku keluar sendiri. Bayu tetap dengan sikap bingungnya di tempat baru. Angga yang melihat Bayu hanya memperlihatkan tatapan muka yang datar. Bayu kemudian melihat wajah Angga yang fokus menatapnya. Aku ora wedi enggak. Mek aku iki rodok parno karo panggon anyar. Apa maneh bareng wong selengekan kaya awakmu. Buyar dadi yakinku. Aku tidak takut enggak. Cuma aku ini agak takut sama tempat baru. Apalagi bersama orang maunya sendiri seperti kamu. Angga cuma tersenyum mendengar perkataan Bayu. Seperti biasa, Angga hanya merangkul bahu Bayu dan menyuruhnya untuk tidak berpikir keras. Bayu memang orang yang gampang gupuh atau panik. Banyak sekali yang dia pikirkan jika kemana-mana bersama Angga. Bayu memang kenal betul dengan Angga, karena memang mereka sudah bersama dari SD. Tendae lah no awakmu sih, Bay? Tanya Angga. Tendanya kan di kamu ya, Bay? Bayu hanya memberi kode dengan tangannya. Oke, dan mengangguk santai. Angga tersenyum dan mengerti bahwa Bayu mencoba santai dan tenang. Karena mereka berniat untuk menuju puncak saat dini hari, maka mereka berniat untuk istirahat dan menikmati pemandangan sekitar. Waktu kemudian berlalu. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Dan mereka memutuskan untuk berjalan ke puncak. Ini pengalaman pertama mendaki bagi Bayu dan Angga di gunung tersebut. Bayu yang sebentar berjalan sudah mengeluh kakinya sakit dan kaku. Tidak henti-hentinya Angga menyemangati Bayu agar tetap kuat untuk berjalan. Sepanjang perjalanan, Angga mengajak Bayu berbicara untuk mengalihkan pikiran Bayu agar tidak mudah mengeluh. Tetapi sudah sifat Bayu, tidak akan lepas dengan keluhan demi keluhan ketika merasa lelah dan capek. Beda dengan Angga, di mana dia lebih memilih diam dan berhenti sejenak untuk mengatur nafas dengan baik. Dingin menyelimuti saat itu. Bayu sudah lelah bukan main. Namun, Angga yang berjalan dengan cepat menunggunya di depan dengan sesekali dia meminum air dari botol kaca kecil. Bayu yang berjalan pelan melihat temannya dari kejauhan menatap tajam ke botol kaca yang dipegang oleh Angga. Bayu mulai cemas, panik, dan juga berpikir macam-macam. Hingga saat langkah kakinya sudah dekat dengan raga temannya tersebut, Bayu tidak bisa menahan lagi. Enggak, tenan lo yo. Kon lek sampai mendem terus karepe dhewe nok panggoke wong, aku wegah nanggung resiko loh, ucap Bayu dengan panik. Enggak, beneran loh ya. Kamu kalau sampai mabuk terus seenaknya sendiri di tempat orang, aku nggak mau menanggung resikonya loh. Angga hanya tertawa tanpa menjawab. Perasaan Bayu kemudian menjadi tidak nyaman. Dia was-was karena kebiasaan Angga yang satu ini tidak bisa dihilangkan jika pergi kemana-mana. Sesampainya di puncak, Angga mual dan muntah di sembarang tempat. Bayu yang memperhatikan dari kejauhan hanya bisa menggelengkan kepala. Dia rasa perjalanan ini sia-sia. Lantaran yang memiliki niat menggebu-gebu untuk datang ke sini itu Angga bukan dirinya. Namun, karena dia tidak enak hati dengan Angga, maka dia mau diajak untuk melihat keindahan yang berada di gunung ini saat itu. Angga tetap tertawa terbahak-bahak dan memandangi Bayu dengan tatapan yang tidak biasa. Angga bertanya kepada Bayu, Bay, awakmu iki goblok gak tibake? Gak iso ngerti cara menikmati alam, ucap Angga yang entah sadar atau setengah sadar. Bay, kamu itu bodoh ya ternyata, gak bisa tahu cara menikmati alam. Bayu hanya melihat temannya yang otaknya sudah sedikit kelengar itu.
menyebalkan sekali baginya jika Angga sudah dalam kondisi seperti itu. Ucapan demi ucapan semua dia lontarkan tanpa memperdulikan perasaan yang mendengarnya. Mbahmu kuwi goblok, bila dikira kowe iki sapa ngelekno aku. Cah edan, utek wis ra kebek kok kakean cangkem ae, ucap Bayu menggerutu. Bodoh, kau kira kamu ini siapa? Ngeledek aku, anak sinting. Pikiran sudah nggak penuh kok, kebanyakan mulut saja. Angga tetap dengan tertawanya dan masih bisa berjalan sendiri walaupun sedikit sempoyongan. Bayu yang memperhatikan apapun yang dilakukan oleh temannya dari belakang hanya bisa mengendus kesal. Batinnya, tahu Angga melakukan kebiasaan buruk seperti itu lagi, aku nggak mau ikut. Memang, momen buruk sebelumnya dialami Bayu saat mengunjungi salah satu wisata di Jogja. Tindakan Angga sangat tidak bisa dimaafkan dan sungguh kurang ajar sekali. Karena kebanyakan minum dan dia menjadi lupa. Tindakan mencium wanita tak dikenal ia lakukan tanpa sadar. Akhirnya, dia menjadi sasaran amarah warga yang mengetahui langsung tindakannya. Kali ini, Bayu tidak ingin terjadi kesalahan lagi yang dilakukan oleh Angga saat dirinya sudah tenggelam dalam kendali air setan itu. Dirinya hanya ingin jika memang berwisata saja yang normal. Ngobrol layaknya dua orang teman yang suka sekali bercanda dan jangan ada tindakan yang akan membuat dirinya malu akibat tindakan Angga yang sudah tidak sadar. Enggak, awas lo yo. Mari iki ndelok no isor, langsung tak balik. Aku sing nyetir, ucap Bayu. Enggak, awas lo ya. Habis ini setelah ke bawah langsung cepat kembali. Aku yang nyetir. Angga menoleh dengan tersenyum dan mengangguk. Tidak ada yang terjadi saat itu. Momen melihat keindahan gunung tersebut saat dini hari sudah mereka lalui. Bayu sangat terpesona dengan warna yang dipancarkan oleh semburan gas belerang tersebut. Dirasa cukup dan khawatir akan kondisi Angga. Akhirnya, setelah cukup baginya menikmati pemandangan tersebut, Bayu dan Angga segera turun dan menuju parkiran untuk mengambil sepeda dan pulang. Bayu sekarang yang menyetir. Angga diam mematung di ujung jalan. Bayu heran, biasanya dia sudah kencing sembarangan. Tetapi saat itu hanya wajah melamun dan diam yang sangat aneh terlihat di wajahnya. Bayu berpikir mungkin hawa dingin yang sedang menyelimuti tempat tersebut membuat Angga kedinginan. Tapi alasan tersebut terdengar mustahil. Akhirnya motor trail berjalan mendekati Angga. Angga hanya terdiam melihat Bayu. Bayu juga hanya terdiam dan mereka berdua saling bertatapan. Wes ndak munggah. Timbangane engko awakmu nemu masalah anyar nok kene. Aku ra kate golek resiko enggak, jelas Bayu. Angga hanya membuang muka dan kemudian naik dengan tingkah kesal. Sepanjang perjalanan, Angga tidak seperti biasanya. Banyak diam dan tidak banyak bicara. Bayu menjadi heran dengan tingkah Angga yang tidak seperti biasanya. Lontaran kata-kata kurang sopan biasanya selalu keluar ketika dirinya mabuk. Tapi entah saat itu Angga seperti orang yang tenang dan tidak banyak tingkah. Saat sepeda motornya melaju cukup cepat, Bayu seketika mengerem secara cepat. Hal itu dia lakukan lantaran terlihat seekor ular besar dan panjang sedang berjalan melintas di tengah jalan. Angga tidak berkata apa-apa selain menunduk diam. Bayu yang histeris melihat ular besar itu sedang menyeberang hanya berniat menunggu sampai ular itu hilang. Dia mencoba menunggu. Angga yang turun dari motor terlebih dahulu sudah diam terpaku melihat ke bawah dasar jurang. Bayu yang cukup heran karena Angga banyak diam, hanya melongo melihat temannya tiba-tiba seperti itu. Kesambet setan opo iki rek? Ucap Bayu dalam hati. Kesambet setan apa anak ini? Bayu cemas lantaran takut
jika selain ular yang berada di depannya, ada hewan lain yang berada di sekitarnya. Dia menoleh kanan dan ke kiri, memperhatikan betul sekitar. Hampir 10 menit dirinya menunggu, namun ular tersebut belum juga nampak ekornya. Bayu mulai ketakutan dan juga khawatir. Lain dengan Angga yang bersikap aneh saat itu. Hingga angin kecil datang membawa kabut tipis menyelimuti tempat itu. Bayu sudah menyalakan headlamp agar bisa melihat sekitar. Namun semakin lama semakin tebal dan jarak pandang semakin sedikit. Bayu terkejut lantaran sudah tidak melihat Angga. Hanya kabut dan lampu headlamp yang tidak menembus jauh kabut tersebut. Tiba-tiba dengan perlahan kabut tebal sedikit demi sedikit hilang. Bayu dengan kaget melihat suasana sudah berubah. Sepeda motor yang dikendarainya di jalan beraspal menjadi jalan setapak. Hanya kabut tipis dan juga pohon-pohon yang menjulang besar tampak di samping kiri dan kanannya. Bayu bingung lantaran Angga tidak ada. Dia mulai panik dan tidak dapat mengontrol emosi dengan baik. Hanya sepeda dan dirinya yang entah sekarang berada di mana. Dia tidak paham betul daerah itu. Bayu mengambil handphonenya dengan sedikit gemetar dan panik bukan main. Sinyalnya hilang dan fix. Bayu tersesat sendiri tanpa ada Angga. Kemudian terdengar langkah kaki seseorang dari kejauhan. Bayu melihat handphonenya lagi. Dia terkejut lantaran layarnya menunjukkan pukul 12 dini hari. Dia masih ingat betul bahwa dirinya tadi turun dengan Angga pukul 3.15 pagi. Bayu tidak menganggapnya sebagai masalah yang besar. Mungkin setelan jam di handphonenya sedang error. Dia mulai menyalakan motornya, namun tidak bisa. Mencoba berulang-ulang menyalakan dan nihil untuk bisa dinaiki. Suara langkah kaki tersebut semakin mendekat dan benar saja terlihat tidak orang nenek-nenek dan membawa keranjang di punggungnya. Dililitkan kain dan diikatnya di dada. 3 nenek tersebut membawa bawaan yang berbeda. Kemudian langkah kaki mereka berhenti di depan Bayu. "Nyapole, kok ketoke awakmu bingung?" tanya salah satu nenek tersebut. "Kenapa nak? Kok kelihatannya kamu bingung?" Bayu dalam ketakutan yang luar biasa dan berpikir aneh saat itu, hanya bisa memandangi ketiga nenek tersebut dengan penuh penasaran. "Gak apa-apa le, aku Mbah Ira, iki Mbah Sukmo, lan iki Mbah Dwipo. Aku manggon nang kampung Wurung," ucap Mbah Ira dengan menunjukkan ke arah suatu tempat. "Tidak apa-apa nak, aku Mbah Ira, ini Mbah Sukma, dan ini Mbah Dwipo. Aku tinggal di kampung Wurung." Bayu hanya bisa mengangguk dan menyapa pelan dengan senyum kepada nenek-nenek tersebut. "Awakmu sakjane ora oleh ana kene. Sapa sing mlebu alas kene lek niate wis gak apik, ora bakal iso balik," ucap Mbah Dwipo kepada Bayu. "Kamu seharusnya tidak boleh ada di sini. Siapa yang masuk hutan ini, kalau niatnya sudah nggak baik, dia akan nggak bisa kembali." Bayu yang mendengar ucapan Mbah Dwipo seketika menunduk. "Sadurunge tekone srengenge, awakmu kudu wis iso metu teko alas iki. Lek sampai durung metu sampai srengenge teko, awakmu bakalan nok kene sampai sak lawase," ucap Mbah Dwipo. "Sebelum datangnya matahari, kamu harus keluar dari hutan ini. Kalau sampai belum keluar sampai matahari datang, kamu akan di sini selamanya." Bayu kemudian terdiam sesaat. Dalam hatinya sudah yakin bahwa dirinya masuk di alam lain. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan saat itu adalah bisa keluar bersama sahabatnya, yaitu Angga, dengan selamat. Namun Bayu kebingungan
karena dia saat itu tersesat tanpa adanya sosok Angga. Entah kemana Angga saat itu. Seketika Mbak Ira menepuk pundak Bayu dan berkata, "Koncomu kuwi pasti ono nang pendopo. Awakmu bakalan diterno Mbah Dwipa sampai dalan ngarep. Iling pesenku le, ojo gowo opo-opo teko kene." Jelas Mbah Ira. "Temanmu itu pasti ada di pendopo. Kamu akan diantarkan oleh Mbah Dwipa sampai jalan depan. Ingat, pesanku nak, jangan membawa apapun dari sini." Bayu melihat Mbak Ira dengan serius. Antara percaya dan ragu-ragu masih menyelimuti hatinya. Mbak Ira dan Mbah Sukma kemudian mengambil keranjangnya. Kemudian mereka gendong kembali dan diikatkan dengan kain di dadanya. Kini tinggal Mbah Dwipa dan Bayu di tempat itu. Entah Bayu harus bagaimana menyaksikan kejadian yang di luar nalarnya. Mbak Ira dan Mbah Sukma dengan sekejap hilang dari pandangannya. Tinggal Mbah Dwipa saja yang memperhatikan Bayu dengan senyum tuduh di wajahnya. Bayu memperhatikan baju yang dipakai oleh Mbah Dwipa, kebaya dan jari yang tidak kotor dan sangat bersih sekali. Anehnya, keranjang yang dipikul oleh Mbah Dwipa berisi sedikit singkong yang masih terbalut dengan tanah. "Ayo, gak apik lek awakmu kesuwen dek kene. Cekelen pundakku lan ojo tolah-toleh," ucap Mbah Dwipa. "Ayo, tidak baik kalau kamu kelamaan di sini. Pegang pundakku dan jangan tolah-toleh." Bayu mengikuti anjuran Mbah Dwipa. Kemudian mereka berjalan. Namun, langkah Bayu terhenti lantaran dia lupa bahwa ada sepeda motor Pak D-nya yang juga ada di situ. Dengan cepat, Mbah Dwipa langsung menyuruh Bayu untuk meninggalkan apa yang ada di sana. Hati Bayu sangat berat sekali untuk meninggalkan sepeda motor milik Pak D-nya di sana. Bagaimana nanti dia akan menjelaskan kepada Pak D-nya bahwa sepeda motornya tertinggal di dunia lain? Hal itu jelas akan menjadi bahan lelucon dan alasan saja bagi Pak D-nya. Mbah Dwipa tetap menyuruh Bayu untuk tetap meninggalkan apapun barangnya yang berada di sana. Dengan berat hati, Bayu meninggalkan sepeda motor tersebut dan mengikuti langkah Mbah Dwipa yang berjalan lurus di jalan setapak. "Iku ngono kudu nyusul kancamu dhisik le. Arah pendopo kudu ngliwati kampung Werung dhisik. Awakmu kudu hati-hati. Akeh sing bakalan kudu ati lan nafsumu. Mergo kampung kuwi uduk kampung saka kalanganmu," ucap Mbah Dwipa. "Ini itu harus menyusul temanmu dulu nak. Arah pendopo harus melewati kampung Wurung dahulu. Kamu harus hati-hati. Banyak yang akan menggoda hati dan nafsumu. Karena kampung itu bukan kampung dari kalanganmu." Bayu mengangguk dan tetap memegang pundak Mbah Dwipa. Saat berjalan, Bayu hanya melihat jalanan setapak di bawah. Dia mengingat pesan yang tadi, bahwa dirinya dilarang untuk menengok ke kiri dan ke kanan. Entah apa yang terjadi. Penasaran Bayu akan sesuatu yang sedang berubah di sekitarnya tidak bisa langsung dilihat olehnya. Bayu tetap melihat ke bawah dan tetap mengikuti langkah kaki Mbah Dwipa yang menuntunnya. Angin kecil berhembus di telinganya. Kemudian terdengar suara alunan musik gamelan dan juga riuh suara laki-laki. Bayu mendengarkan suara itu dengan teliti. Nampak terdengar suara yang sangat dia hafal. Suara itu nampak berteriak tidak karuan, diiringi dengan tawa dan juga riuh orang sedang bersenang-senang. Di saat itu langkah Mbah Dwipa terhenti. "Le, awakmu nok kene oleh ndelok sekitarmu, sawangan. Lan golek ana kancamu. Ajakan balik. Wektune wis ora akeh le," ucap Mbah Dwipa. "Nak, kamu di sini boleh melihat sekitarmu. Lihatlah dan carilah temanmu. Ajak dia kembali.
Waktunya sudah tidak banyak, Nak. Mendengar tutur Mbah Dwipo, Bayu dengan cepat melihat ke arah suara yang dia dengar tadi. Nampak sebuah pendopo kecil dengan penerangan lampu berwarna kuning dari banyak cempluk menghiasi suasana pertunjukan di sana. Bayu melihat seorang wanita, satu-satunya wanita yang menari, yang mana hanya terlihat membelakanginya. Menari dengan lihai dan menjiwai. Rambut panjang hampir menyentuh tanah, membuat kesan seram dalam hati Bayu akan sosok wanita itu. Baju kuning keemasan dan mahkota kecil di atas kepalanya membuat kesan elegan dan terhormat terpancar walau Bayu tak melihat secara jelas wajah aslinya. Tiba-tiba berjalanlah seorang laki-laki yang menari, yang sedikit kaku menghampiri wanita tersebut. Tergantung di lehernya kain kuning menyala. Bayu menyipitkan mata dan berkata, "Mbah, kuwi koncoku Mbah Angga. Napa kula langsung marani, Mbah?" ucap Bayu dengan panik. "Mbah, itu temanku Angga. Apa aku langsung menghampiri, Mbah?" Mbah Dwipo menoleh ke Bayu dan menatapnya dengan tatapan yang sedih. "Koncomu saiki kena kudu Nyai Galuh. Kuwi penunggu no alas iki gawe menungso sing gawa sifat lan tutur elek nang kene. Bengoken koncomu. Lek sampe ping 3 koncomu ora noleh, dekne kudu ditinggal." Jelas Mbah Dwipo. "Temanmu sekarang kena kuda Nyai Galuh. Dia penunggu di alas ini untuk manusia yang membawa sifat dan perkataan jelek di sini. Teriaki temanmu. Kalau sampai 3 kali temanmu tidak menoleh, dia harus ditinggal." Bayu sempat takut dan bingung bukan main. Hampir semua alasan dan juga tanda tanya muncul bersamaan begitu banyaknya. Kemudian Mbah Dwipo dengan cepat menepuk pundaknya, memberi isyarat bahwa Bayu harus segera mungkin melakukan apa yang telah dia jelaskan kepadanya. Dengan pelan, Bayu berjalan ke arah pendopo tersebut. Kemudian langkahnya sudah dekat dengan Angga. Angga dengan santainya menari dengan sosok wanita tersebut. Dari leher wanita tersebut kemudian muncul kepala ular yang lumayan besar, bergerak mendekat ke tubuh Angga dan dengan pelan melingkari di bahu Angga. Bayu terkejut dan sedikit takut dengan ular yang melilit bahu Angga. "Angga!" Teriakan Bayu yang sungguh nyaring itu tidak terdengar oleh Angga. Saat itu suara Bayu sangat kecil sekali, lantaran suara gamelan di sana juga sangat keras sekali. Bayu menoleh ke Mbah Dwipo. Mbah Dwipo mengangguk pelan dengan maksud menyuruh Bayu untuk meneruskan memanggil Angga kembali seperti petuahnya tadi. Bayu menoleh ke arah Angga kembali. Dalam batin Bayu, apa yang terjadi kepada mereka berdua sehingga bisa masuk ke dalam dimensi lain seperti ini? Apakah ada kesalahan fatal yang dilakukan mereka sehingga harus menerima hukuman sang penguasa alam lain di hutan tersebut? Bayu hanya memegang dadanya dan berusaha untuk tidak goyah dan takut dengan apa yang sedang dia hadapi saat ini. "Bismillahirrahmanirrahim," ucap Bayu pelan. "Angga, iki aku Bayu. Sadar ro. Aku nok kene enggak?" ucap Bayu setengah teriak. "Angga, ini aku Bayu. Sadarlah, aku ada di sini enggak?" Kemudian Angga yang sedang menari itu berhenti dan berdiri mematung. Bayu yang melihat temannya yang terdiam tersebut kemudian semakin semangat untuk memanggilnya untuk yang terakhir kali. "Ya Allah Gusti, enggak, muga ae awakmu noleh aku dan krungu swaraku iki. Awake dhewe enggak duwe waktu akeh enggak?" ucap Bayu pelan. "Ya Allah ya Tuhanku, enggak, semoga saja kamu menoleh dan mendengarkan suaraku.
Kita tidak punya waktu banyak, Angga. Bayu dengan yakin memanggil Angga kembali. Angga, aku Bayu, aku dek kene, teriak Bayu. Angga, aku Bayu, aku di sini. Kemudian Angga menoleh dan melihat Bayu. Namun dengan bersamaan sosok wanita tersebut menoleh dan Bayu terkejut lantaran wajah wanita tersebut bersisik dan lidah menjulur seperti ular. Tatapan marah dari wanita tersebut membuat Bayu ketakutan. Pukulan sebuah tangan di bahu Bayu terasa sangat keras olehnya. Rupanya Mbah Dwipo sudah berada di belakang Bayu dan menarik tangan Bayu dan mereka berdua berlari. Le, wektune wis gati entek. Awakmu kudu tak tokno saka kene. Ayo tutno mlakuku, ucap Mbah Dwipo kepada Bayu. Nak, waktumu sudah mau habis. Kamu harus aku keluarkan dari sini. Ayo ikuti jalanku. Bayu mengikuti jalan Mbah Dwipo yang sedikit cepat. Jalanan setapak dan juga angin kencang mulai mengganggu perjalanan Bayu saat itu. Kemudian jalan mereka sampai di sebuah kampung yang Bayu melihat baju yang mereka pakai tidaklah sama dengan model baju yang dipakainya. Bayu tetap berjalan cepat mengikuti jalan Mbah Dwipo. Namun rasa penasaran akan kampung tersebut membuat Bayu memperhatikan secara detail apa aja yang menghuni di sana. Mata Bayu mulai menyipit lantaran di pinggir sebuah warung terlihat tentara Belanda yang diam mematung dengan senjata di tangannya. Bayu semakin takut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Setelah melewati warung tersebut, angin sangat kencang mulai datang kembali. Suara gemuruh di kuping Bayu semakin terdengar dan membuatnya tidak nyaman. Tatapan Bayu sangat ketakutan, lantaran di ujung kampung tersebut telah berdiri beberapa orang penduduk yang sosoknya menyeramkan. Satu di antaranya matanya hampir copot, dan lainnya terdapat darah di tubuhnya yang mengucur deras. Nafas Bayu terengah-engah, antara jantung yang berdebar sangat cepat dan ketakutan yang sedang melanda tubuhnya. Mbah Dwipo kemudian berhenti diikuti langkah Bayu yang juga terhenti. Mbah Dwipo kemudian menoleh ke arah Bayu dan berkata, "Mlaku melok dalan, gak usah tolah-toleh, nok ngarep iku dalanmu balik," ucap Mbah Dwipo kepada Bayu. "Jalanlah, ikuti jalan itu, tidak perlu menoleh, di depan itu jalanmu kembali." Bayu kemudian mengangguk dan pelan berjalan. Kemudian langkahnya semakin cepat lantaran kondisi angin dan kabut yang datang membuatnya takut dan juga berlari. Daun-daun yang lebat saat itu bergoyang cepat lantaran hantaman angin yang datang. Bayu terjatuh dan kemudian suara hening terdengar di kupingnya. Mata Bayu terlihat redup dan juga berat sekali. Nampak seseorang meraih tangannya dan menggendongnya. "Alhamdulillah, selamat," ucap laki-laki yang tak dikenal berteriak. Entah mengapa pergelangan kaki Bayu saat itu sangat sakit sekali. Kemudian dia tak sadarkan diri. Setelah siuman, dia melihat sudah berada di kamar rumah sakit. Terlihat orang tua dan juga Pak D di sampingnya. Bayu segera bertanya kepada Pak D-nya tentang kondisi Angga. "Lek, Angga yo opo? Nang ndi Angga?" tanya Bayu bingung. "Pak D, Angga bagaimana? Kemana Angga?" Pak D-nya yang melihat Bayu panik kemudian segera berdiri dan menenangkan keponakannya itu. "Sabar Le, sabar. Angga selamat. Saiki sik dirawat nok kamar sebelah. Wis gak usah khawatir Le," jelas Pak D Bayu. "Sabar Le, sabar. Angga selamat. Sekarang masih dirawat di kamar sebelah. Sudah gak usah khawatir Le."
Mendengar penjelasan dari Pak D-nya, Bayu kemudian bernafas lega. Dia merebahkan tubuhnya kembali dan tenang. Pak D-nya melihatnya dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Hari pun berlalu. Bayu ingin segera melihat kondisi Angga. Pak D-nya yang membantu Bayu bersiap dan merapikan apapun yang berada di sana. Ada sesuatu yang ingin dia tanyakan kepada Bayu terkait kejadian kemarin lusa. Awakmu karo Angga apa mendem toh? Le pas balik. Tanya Pak D-nya pelan. Kamu sama Angga apa mabuk saat pulang? Bayu menggelengkan kepala. Angga Pak D yang mabuk, jawab Bayu pelan. Tapi pas balik aku sing nyetir sepedae, lanjut Bayu. Tetapi waktu pulang aku yang nyetir sepeda. Pak D-nya mendungus dengan pelan lagi. Pak D kaget lan mikir awakmu karo Angga wis gak iso ketulung. Soale kejadiannya sing eruh pas kejadian sepedamu wis ditemokno gletak nang pinggir jurang. Pak D wis mikir ora karuan. Pak D kaget dan mikir kamu sama Angga sudah tidak bisa ditolong. Soalnya kejadian yang menjadi saksi, sepedamu sudah ditemukan tergeletak di pinggir jurang. Anehe nok lokasi kejadian, sing ditemokno iku awakmu, ora karo Angga. Jelas Pak D-nya. Anehnya, di lokasi kejadian yang ditemukan itu kamu tanpa Angga. Angga ditemokno nok pinggir kali, sing jarake iku waduh teko dalan dan lokasimu. Sing paling gak iso dipikir maneh, Angga ora gawe klambi opo-opo, selain mek gawe celana jero, jelas Pak D-nya. Angga ditemukan di pinggir sungai yang jaraknya itu jauh dari jalan dan lokasimu. Yang tidak bisa dipikirkan lagi, Angga tidak memakai baju apa-apa selain cuma memakai celana dalam. Bayu yang mendengar cerita dari Pak D-nya tersebut hanya bisa terdiam. Kemudian tanpa berkata apa-apa, Bayu berjalan pelan menuju ruangan Angga. Sesampainya di ruangan Angga, Bayu melihat temannya itu masih belum siuman. Wajah penuh sesal dari Bayu tidak bisa dia tahan untuk keluar. Bayu menunduk dan melihat temannya yang tidak berdaya itu. Berharap kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali. Dan cerita pun selesai.